Kobil tu nikah, haha. Tanganku yang digenggam erat oleh penghulu perlahan mengendur saat suara lantang suamiku, Arfan, mengucap ijab kabul. Ruangan hening sejenak. Lalu suara saksi menggemuruh, sah. Tepuk tangan dan ucapan selamat datang bertubi-tubi. Para tamu bersorak, ibu-ibu meneteskan air mata haru, dan musik gamelan kembali mengalun. Senyumku mengembang, tapi hatiku terasa aneh. Seperti ada duri yang menusuk dari dalam dada. Arfan, pria yang baru saja menjadi suamiku, tak sedikit pun menatap mataku dengan kelembutan. Ia hanya tersenyum tipis, senyum formal yang hambar, tanpa rasa. Aku tetap berusaha tenang. Ayah dan ibu menyambut kami di pelaminan, memeluk dan mencium keningku. Akhirnya kamu menikah juga, Nay, kata ibu dengan mata berbinar. Arfan pria yang baik. Pantas jadi pendampingmu. Aku hanya tersenyum. Padahal jauh di dalam hati, aku tahu, aku tidak benar-benar mengenal Arfan. Kami hanya berpacaran singkat, bahkan lebih tepatnya dijodohkan secara halus oleh ayahku, yang menganggap Arfan pria sopan, visioner, dan punya semangat bisnis tinggi. Belakangan, Arfan memang membawa proposal kerja sama bisnis antara perusahaannya dan perusahaan ayahku. Dan entah kenapa, sejak itu ayahku terlihat semakin menyukai Arfan, bahkan mendesak agar pernikahan kami dipercepat. Aku sempat curiga, tapi saat itu, aku berpikir mungkin Arfan benar-benar tulus. Aku ingin mencoba mempercayainya. Dan hari ini, ternyata aku salah besar. Ganti baju dulu, ya. Mau resepsi? Ucap seorang asisten pengantin yang mengantar kami ke kamar pengantin. Aku dan Arfan berjalan ke kamar yang telah disiapkan di belakang gedung resepsi. Tak ada kata antara kami. Begitu pintu tertutup, Arfan langsung melempar jasnya ke kursi. Dia menatapku, kali ini tanpa senyum. Naila, kita harus bicara. Aku berbalik, masih mengenakan kebaya lengkap dan sanggul yang mulai terasa berat di kepala. Bicara tentang apa? Arfan menyandarkan tubuhnya di dinding, menyilangkan tangan. Aku udah lakuin bagianku. Kita udah sah kan? Di depan semua orang. Apa maksudmu? Tanyaku bingung. Dan dari sinilah semuanya runtuh. Aku ceraikan kamu, Naila. Talak 1. Sekarang. Dad. Aku seperti tertampar. Mataku menatapnya tak percaya. Apa yang kamu bilang barusan? Aku bilang, aku talak kamu. Kita udah gak suami istri. Aku gak cinta kamu, Nay. Dan pernikahan ini cuma jalan buat aku dapat suntikan modal dari perusahaan ayahmu. Apa? Yap, ayahmu janji akan investasi setelah kita menikah. Sekarang, setelah ijab sah, aku dapat semua yang kuinginkan. Apa kamu sudah gila? Tanyaku dengan suara bergetar. Kamu menipu ayahku? Menikahiku hanya demi uang? Arfan tertawa kecil, sinis. Gak usah dramatis. Semua orang juga begitu, Nay. Nikah karena bisnis. Dan kamu, cuma pion. Aku terduduk di pinggir ranjang. Lututku lemas. Nafasku tercekat. Dan belum cukup sampai situ, Arfan berkata lagi, dan satu hal lagi, aku masih sama Livia. Dia tahu semuanya. Kami rencana ini dari awal. Livia bantu aku buat meyakinkan ayahmu lewat data-data bisnis. Dia yang bikin proposal itu. Kami pasangan yang hebat, Nay. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena sedih. Bukan karena patah hati. Tapi karena marah. Marah pada diriku sendiri karena pernah mengira aku bisa percaya pada seseorang sepicik ini. Kamu pikir aku cuma wanita kalem dan lugu, ya? Tanyaku dengan suara yang mulai dingin. Arfan mengangkat alis, mengejek. Bukannya memang begitu? Anak gadis manja, pewaris perusahaan, yang tahunya cuma ikut kemauan ayah. Aku menatapnya. Kali ini tatapanku bukan tatapan rapuh. Tapi tajam. Dingin. Penuh kemarahan yang membeku. Kamu akan menyesal. Bukan karena sudah menceraikanku. Tapi karena kamu berpikir aku bisa kamu permainkan seenaknya. Ya. Nanti juga kamu terima aja nasib. Lagi pula kamu sudah dapat pesta mewah, nama baik, apa lagi yang kamu cari? Aku tersenyum tipis. Aku akan buat kamu menyesal, Arfan.
Resepsi tetap berlangsung. Aku tampil di pelaminan dengan riasan sempurna, senyum yang tak pernah pudar. Arfan berdiri di sampingku, memamerkan senyum palsunya. Kami berfoto, berjabat tangan dengan tamu, bahkan menari di tengah panggung. Tak satu pun tamu tahu bahwa pria di sampingku bukan lagi suamiku. Dia sudah menjatuhkan talak beberapa jam lalu. Aku hanya menunggu waktu. Malam itu, ketika semua tamu pulang dan lampu panggung dimatikan, aku masuk ke mobilku. Di sana, sekretarisku, Clara, sudah menunggu. Semua bukti yang kamu minta sudah lengkap, katanya sambil menyerahkan map coklat. Data keuangan perusahaan Arfan, rekaman percakapan Livia dengan broker, dan laporan manipulasi proyek kerjasama. Aku membuka map itu, membacanya cepat. Mataku menyala. Mulai besok, kataku, putuskan semua kerja sama dengan mereka. Tarik seluruh dana, batalkan investasi, dan mulai audit penuh. Aku ingin mereka tidak bisa bangun lagi. Clara mengangguk. Perlu aku kabarkan pada Pak Dirut? Belum. Aku sendiri yang akan bicara. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang, waktunya semua orang tahu siapa aku sebenarnya. Aku memandang keluar jendela. Malam tampak tenang. Tapi di dalam diriku, badai telah bangkit. Mereka pikir aku hanya gadis pewaris manja yang tak bisa apa-apa? Mereka akan melihat sendiri siapa Naila sebenarnya. Pagi setelah pesta, rumah besar keluarga kami tampak sepi. Ibu masih tertidur kelelahan, sementara ayah menghilang sejak subuh untuk berangkat ke luar kota menghadiri konferensi bisnis. Tak ada yang tahu bahwa malam kemarin, anak semata wayangnya telah dijatuhkan talak hanya beberapa menit setelah akad suci. Tak ada yang tahu bahwa pernikahan yang mereka banggakan hanyalah panggung sandiwara. Aku berdiri di depan cermin. Mata ini bengkak, bukan karena menangis, tapi karena begadang menyusun langkah selanjutnya. Aku mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Tak ada lagi kebaya. Tak ada lagi senyum pengantin. Yang ada hanya aku, Naila yang sesungguhnya. Aku, putri dari Haji Mahfud Rahman, pemilik Surya Mega Group, bukan sekadar pewaris, tapi wanita yang telah mengenyam pendidikan bisnis di 3 negara, menyelesaikan gelar EMBA dengan predikat summa cum laude, dan diam-diam menjadi arsitek di balik ekspansi perusahaan kami ke luar negeri. Selama ini aku memilih diam, mengikuti kehendak orang tua, dan membiarkan diriku dicitrakan sebagai putri kalem yang penurut. Tapi itu dulu. Kini, aku akan mengambil alih kendali. Sore itu, aku mendatangi kantor pusat Surya Mega Group. Orang-orang menyapaku dengan hangat dan sopan seperti biasa, mengira aku hanya berkunjung sebagai putri bos besar. Tapi mereka tak tahu bahwa mulai hari ini, aku tak hanya datang untuk duduk manis. Di ruang rapat, aku memanggil para kepala divisi dan direktur keuangan. Mulai sekarang, semua berkas kerjasama dengan perusahaan milik Arfan PT Graha Muda Investama dibekukan, ucapku tegas saat mereka berkumpul. Pak Doni, direktur keuangan senior yang mengenalku sejak kecil, tampak ragu. Naila, kamu yakin? Ini keputusan besar. Kita baru saja menandatangani MOU senilai puluhan miliar. Aku menatapnya. Saya punya bukti penipuan yang dilakukan oleh Arfan dan Livia. Proposal kerjasama mereka penuh manipulasi. Proyek yang ditawarkan sebagian fiktif. Angka profit dipalsukan, dan ada aliran dana mencurigakan dari rekening pribadi Arfan ke pihak luar yang belum jelas. Saya akan tunjukkan semua dokumennya. Aku meletakkan setumpuk dokumen hasil audit diam-diam yang telah disusun oleh tim yang kupekerjakan sendiri. Dan satu lagi, lanjutku, saya bukan hanya putri pemilik. Mulai hari ini, sesuai surat kuasa dari ayah saya sebelum berangkat ke Singapura, saya resmi menjabat sebagai direktur eksekutif dan memiliki kewenangan penuh dalam operasional. Suasana ruang rapat mendadak hening. Pak Doni membuka surat kuasa yang kubawa dan memeriksanya. Matanya membelalak. Saya tahu selama ini kalian melihat saya sebagai anak manja yang tak mengerti bisnis. Tapi sudah waktunya kalian tahu bahwa saya bukan hanya pewaris, saya adalah pemilik masa depan perusahaan ini. Tak ada yang bicara. Hanya ada anggukan-anggukan perlahan, dan sorot mata yang berubah, dari ragu menjadi kagum. Malamnya, aku duduk sendiri di ruang kerja ayah. Lampu redup,
Hanya sinar laptop yang menerangi wajahku. Di layar, terbuka file yang berisi data aliran dana mencurigakan dari PT Graha Muda Investama ke rekening atas nama Livia P. Aku mengingat wajah wanita itu, tampil anggun di pesta pernikahanku sebagai rekan bisnis Arfan. Ia bahkan tersenyum padaku saat memberi ucapan selamat. Siapa sangka, di balik senyumnya, dia tertawa menyaksikan pengkhianatan yang dia rancang sendiri. Aku menarik napas panjang. Kalian sudah mencabik harga diriku, bisikku sendiri. Tapi kalian lupa, aku punya kekuatan lebih besar dari sekadar nama dan harta. 2 hari kemudian, Clara, sekretarisku, mengabari bahwa Arfan dan Livia datang ke kantor untuk rapat lanjutan proyek. Mereka tampak percaya diri, membawa presentasi dan proposal baru. Aku tertawa kecil saat mendengarnya. Biar mereka masuk ruang rapat utama. Aku akan menyusul. Ketika aku masuk, mereka berdua sedang duduk di ujung meja panjang, berdampingan, tersenyum seperti pasangan profesional. Arfan menatapku dengan senyum angkuh, seperti biasa. Naila, aku tahu kamu pasti masih marah, tapi kita bisa profesional, kan? Masalah pribadi jangan dicampur ke bisnis. Aku duduk dengan tenang, membuka map dan menunjukkan dokumen. Arfan, saya sudah tahu semuanya. Penipuan laporan, penggelembungan aset, aliran dana ke rekening Livia, dan manipulasi nilai proyek. Semua data lengkap. Saya juga tahu kamu menjatuhkan talak hanya beberapa menit setelah ijab kabul. Tapi itu urusan pribadi. Saya di sini sebagai direktur eksekutif. Wajah Arfan langsung tegang. Livia tampak pucat. Sesuai keputusan rapat direksi dan surat kuasa ayah saya, semua kerja sama dengan perusahaanmu resmi dibatalkan. Kamu dan Livia juga akan dilaporkan ke otoritas pasar modal karena terlibat dalam dugaan penipuan bisnis. Arfan bangkit, membanting tangannya ke meja. Kamu gak bisa seenaknya gini, Naila. Aku bisa tuntut kamu. Aku tersenyum dingin. Silakan. Tapi sebelum kamu bicara soal hukum, pelajari dulu pasal-pasal pidana bisnis yang kalian langgar. Dan jangan lupa, semua bukti transaksi dan rekaman suara sudah aku serahkan ke tim hukum. Livia menarik tangan Arfan, panik. Kita pergi aja. Ini udah gila? Aku berdiri, menatap mereka dari atas. Dan satu lagi, ucapku pelan namun tajam. Kalian pikir kalian menipuku karena aku wanita? Karena aku terlihat kalem? Kalian salah besar. Kalian lupa wanita yang kalian permainkan ini akan mewarisi kerajaan bisnis yang kalian impikan. Dan sekarang, aku berdiri di atas reruntuhan kebohongan kalian. Mereka berdua keluar ruangan dengan langkah terburu-buru, wajah penuh rasa malu dan ketakutan. Aku berdiri mematung, menatap pintu yang tertutup kembali. Ini baru awal. Beberapa hari kemudian, media bisnis nasional mulai memberitakan skandal dugaan penipuan kerjasama antara dua perusahaan besar. Nama Arfan dan Livia mencuat, reputasi mereka hancur perlahan. Investor mulai menarik diri dari proyek-proyek milik Arfan, dan Livia dilaporkan kehilangan lisensi konsultan keuangannya. Namun aku belum puas. Aku menyiapkan langkah berikutnya, sebuah acara besar yang akan mengubah segalanya. Sebuah malam penuh sorotan. Panggung megah. Dan kebenaran yang akan diumumkan langsung di hadapan semua orang. Di sana, mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri. Siapa sebenarnya Naila Rahman? Kantor pusat Surya Mega Group hari itu dipenuhi ketegangan. Ruang rapat utama dibersihkan, layar besar disiapkan, dan para kepala cabang dari seluruh Indonesia dijadwalkan hadir langsung. Tak biasanya Naila, sang pewaris utama yang selama ini dikenal pendiam dan jauh dari sorotan, memimpin rapat nasional perusahaan. Tapi hari ini, semua mata akan tertuju padanya. Dan rencananya, baru dimulai. Pagi itu, Clara menyerahkan dokumen audit terbaru ke tanganku. Tim forensik keuangan berhasil menyusup ke sistem internal PT Graha Muda Investama, katanya. Ternyata mereka sudah menyiapkan pelarian. Ada bukti transfer dana ratusan juta ke rekening luar negeri atas nama orang yang kemungkinan kuat adalah kerabat Livia. Aku membaca dengan seksama. Mataku menyipit. Mereka pikir bisa kabur begitu saja setelah menjatuhkan nama keluarga kami. Clara menggeleng. Semakin kita gali,
Semakin jelas kalau hubungan mereka bukan hanya soal cinta, tapi bisnis licik yang sudah direncanakan sejak awal. Livia sudah pernah terlibat kasus manipulasi di perusahaan sebelumnya. Aku mengangguk pelan. Baik, arahkan semua data itu ke tim hukum. Kirim juga ke Departemen Keuangan, dan mulai blokir segala bentuk pengaliran dana yang mengarah ke proyek-proyek fiktif yang mereka buat. Lalu, acara gala malam perusahaan? Apakah tetap digelar minggu depan? Aku tersenyum kecil. Itu malam di mana aku akan mengakhiri semuanya. Malam itu aku mengenakan gaun hitam panjang berpotongan sederhana namun elegan. Rambutku digelung rapi, dan dandan wajahku tak terlalu tebal. Tapi aura yang kutampilkan bukan lagi Naila yang pemalu seperti dahulu. Di setiap langkahku, ada tekad dan kendali penuh. Malam ini, dunia akan melihat wajah asliku. Acara gala tahunan Surya Mega Group memang selalu meriah. Namun tahun ini lebih istimewa karena bersamaan dengan pengumuman alih kepemimpinan generasi. Ayahku memang belum pensiun secara resmi, tapi publik tahu bahwa aku akan mengambil peran lebih besar. Tak ada yang tahu bahwa aku juga menyebarkan undangan ke PT Graha Muda Investama. Dan seperti yang kuduga, Arfan hadir. Bersama Livia. Mereka datang dengan percaya diri, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka masih bagian dari dunia bisnis papan atas. Livia mengenakan gaun merah menyala, rambut terurai dan senyum palsu yang menempel kuat di wajahnya. Arfan memakai setelan jas mewah, menebar senyum ke para tamu seolah tak terjadi apa-apa. Berani juga mereka datang, gumam Clara di sebelahku. Aku tersenyum tanpa menoleh. Biarkan saja. Itu akan membuat kejatuhan mereka terasa lebih tinggi. Acara berlangsung meriah. Setelah jamuan makan malam, saat semua tamu sudah duduk kembali, aku naik ke panggung. Musik berhenti, lampu diarahkan padaku. Sorak-sorai perlahan reda. Semua mata tertuju padaku. Aku menggenggam mikrofon dan mulai berbicara. Selamat malam. Terima kasih telah hadir dalam acara malam tahunan Surya Mega Group. Malam ini bukan hanya perayaan keberhasilan kami, tapi juga malam pengenalan wajah baru dari masa depan perusahaan ini. Orang-orang mulai bertepuk tangan. Tapi aku mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tenang. Malam ini, saya tidak hanya berdiri sebagai putri dari pemilik perusahaan. Saya berdiri di sini sebagai direktur eksekutif yang mulai hari ini memimpin langsung jalannya Surya Mega Group. Sorak-sorai kembali pecah. Beberapa bahkan berdiri memberi tepuk tangan. Tapi sekali lagi, aku mengangkat tangan. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi hiburan, izinkan saya mengumumkan satu hal penting. Sebuah pengumuman yang akan mengguncang kepercayaan kita terhadap integritas dalam dunia bisnis. Suasana ruangan mulai tegang. Para tamu saling berpandangan. Arfan yang duduk di deretan tamu kehormatan tampak mulai gelisah. Livia menunduk, meremas jari. Saya ingin memperlihatkan kepada Anda semua hasil investigasi kami terhadap satu mitra kerja yang telah berusaha mencurangi, menipu, dan menjatuhkan reputasi perusahaan kami. Layar besar di belakang panggung menyala. Terdengar suara rekaman. Suara Arfan sendiri saat ia berkata dalam rekaman. Aku ceraikan kamu, Naila. Talak 1. Aku gak cinta kamu, Nay. Dan pernikahan ini cuma jalan buat aku dapat suntikan modal dari perusahaan ayahmu. Livia bantu aku buat meyakinkan ayahmu lewat data-data bisnis. Dia yang bikin proposal itu. Kami pasangan yang hebat, Nay. Gema suara itu membuat ruangan hening. Seperti mati rasa. Layar kemudian menampilkan grafik transfer dana ilegal, email dari Livia yang mengatur rekayasa data proyek, dan bahkan foto-foto keduanya bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penipuan. Semua bukti ditampilkan dengan rapi, tak terbantahkan. Arfan berdiri dengan panik. Ini tidak benar. Ini fitnah, teriaknya. Aku tetap tenang di atas panggung. Saudara Arfan, kami memiliki semua dokumen, rekaman, dan saksi yang bisa memastikan kebenaran ini. Dan semua bukti sudah diserahkan kepada pihak berwenang. Livia mencoba menarik tangan Arfan agar keluar dari ruangan, tapi para tamu sudah berdiri, memotret, dan bahkan beberapa wartawan bisnis yang diundang mulai mencatat kejadian malam itu dengan penuh semangat. Aku melanjutkan, dengan suara tenang namun penuh kuasa.
Bagi kalian yang dulu menertawakanku sebagai wanita kalem yang tak paham dunia bisnis, aku ucapkan terima kasih. Karena dari ejekan kalian, aku belajar berdiri. Kalian pikir kekuatan ada pada pria yang menjabat dan bicara lantang. Tapi hari ini, dunia akan tahu bahwa kekuatan sesungguhnya datang dari wanita yang kalian remehkan. Sambutan sorak dan tepuk tangan pecah. Tapi aku tetap tenang. Aku tak tersenyum sombong. Aku hanya menunduk, lalu meninggalkan panggung. Sementara itu, Arfan dan Livia lari keluar dari ruangan, diteriaki oleh beberapa tamu dan direkam oleh banyak ponsel yang diarahkan ke wajah mereka. Mereka tak akan pernah bisa bersih dari aib ini. Dan aku telah mengambil kembali kendaliku. Malam itu aku berdiri di balkon lantai 7 gedung utama perusahaan. Angin lembut meniup rambutku yang mulai kuurai. Clara berdiri di sebelahku, membawa 2 gelas minuman bersoda. Gimana rasanya akhirnya menjatuhkan mereka di hadapan semua orang? Tanyanya. Aku tersenyum kecil. Rasanya lega, tapi ini belum selesai. Mereka masih harus bertanggung jawab secara hukum. Aku tak ingin sekadar mempermalukan mereka. Aku ingin keadilan ditegakkan. Dan kamu berhasil melakukannya tanpa harus membalas dengan cara rendah. Aku menatap ke langit malam. Karena aku bukan seperti mereka. Aku, Naila Rahman. Wanita yang pernah dikhianati dan diceraikan di hari pernikahannya. Wanita yang mereka kira lemah, lugu, dan bisa ditipu. Tapi kini, aku berdiri di puncak kekuatanku. Dan ini, baru permulaan. Sudah 2 minggu sejak malam gala perusahaan Surya Mega Group yang mengguncang jagat bisnis tanah air. Tayangan berita, video-video dari tamu undangan, dan potongan suara Arfan yang menyebutkan bahwa ia menceraikanku demi modal usaha tersebar luas di internet. Rekaman pengakuan tentang hubungannya dengan Livia pun telah menjadi konsumsi publik. Bahkan beberapa pengamat bisnis mulai menyebut skandal ini sebagai talak modal, pernikahan yang dilakukan demi keuntungan semata. Aku mengamati berita itu dari ruang kerjaku, di lantai paling atas gedung perusahaan. Banyak yang mengasihani aku, banyak pula yang memujiku karena mampu menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Tapi hanya aku yang tahu luka seperti apa yang pernah bersarang di dada ini. Dan hanya aku yang tahu bahwa luka itu kini telah berubah menjadi kekuatan. Laporan terakhir sudah masuk, Nay, ujar Clara, menyerahkan map merah berisi dokumen hukum. Tim hukum sudah mengajukan gugatan pidana dan perdata ke kejaksaan. Livia juga dilaporkan oleh Asosiasi Konsultan Keuangan karena memasukkan data laporan keuangan beberapa proyek fiktif. Mereka berdua bisa dipenjara. Aku menatap berkas itu dalam-dalam. Ada perasaan puas, tapi juga getir. Pernah suatu waktu aku ingin menikah dan hidup tenang bersama pria yang bisa menerimaku. Tapi nyatanya, tak semua yang datang membawa cinta. Ada yang datang membawa tipu daya. Kita lanjutkan semua proses hukumnya. Tapi jangan lupakan satu hal, ucapku tenang. Jangan buru-buru puas hanya karena mereka jatuh. Kita harus pastikan mereka tak akan pernah punya tempat untuk bangkit lagi dengan cara licik yang sama. Clara mengangguk. Kita awasi gerak-gerik mereka. Termasuk aset-aset yang kemungkinan disembunyikan lewat orang ketiga. Bagus, kataku sambil berdiri dan menatap keluar jendela. Dari kejauhan, Jakarta terlihat padat dan bising. Tapi dari ketinggian ini, aku hanya melihatnya sebagai dunia yang bisa aku atur. Dunia yang dulu menekanku, kini kubentuk dengan tanganku sendiri. Sementara itu, hidup Arfan dan Livia tak lagi sama. Perusahaan mereka ditinggalkan investor, karyawan mulai mengundurkan diri, dan nama mereka masuk dalam daftar hitam Asosiasi Pengusaha Muda. Media mengerubungi kediaman mereka hampir setiap hari. Dari kabar yang kudapat, Arfan bahkan sempat mencoba menjual rumahnya diam-diam untuk menutupi hutang yang membengkak akibat pembekuan dana dari perusahaan ayahku. Dan yang lebih mengejutkan, mereka mulai bertengkar di depan publik. Livia pernah tertangkap kamera mendorong Arfan di lobi hotel, berteriak bahwa ia merasa ditipu dan dimanfaatkan. Arfan pun tak kalah murka, menyalahkan Livia yang dianggap terlalu serakah dan ceroboh hingga semua kebusukan mereka terungkap. Aku hanya menyaksikan semuanya dari layar ponselku sambil menikmati secangkir teh sore di balkon kantor. Sebuah karma yang datang lebih cepat dari perkiraanku. Hari itu,
Aku dijadwalkan menghadiri forum bisnis internasional di Bali. Aku diundang sebagai pembicara utama dalam panel bertema Perempuan Pemimpin di Era Industri 5.0. Undangan itu bukan hanya bentuk penghargaan, tapi juga pengakuan bahwa aku bukan sekadar pewaris, melainkan pemimpin muda yang punya visi. Saat aku tiba di venue acara, sorotan kamera langsung mengarah padaku. Para wartawan berlomba mengabadikan penampilanku. Beberapa bahkan bertanya dengan berani, "Nona Naila, apakah benar Anda akan mengambil alih semua proyek milik PT Graha Muda Investama? Nona, apakah kasus hukum terhadap mantan suami Anda akan berdampak pada citra perusahaan?" Aku hanya tersenyum. Saya tidak akan berkomentar soal urusan pribadi. Tapi yang pasti, perusahaan kami menjunjung tinggi integritas. Siapapun yang menodai nilai itu, akan kami beri sanksi setegas-tegasnya. Pernyataanku langsung jadi headline di media bisnis keesokan harinya. Dan malam itu, setelah sesi forum selesai, aku duduk sendiri di kafe hotel. Merenung. Bukan karena menyesal, tapi lebih kepada menyusun langkah berikutnya. Saat itulah, seseorang mendekat. "Naila?" Aku menoleh. Seorang pria mengenakan kemeja putih dengan jas abu muda berdiri di sana. Wajahnya tak asing. "Aldi? Aldi Wiratama?" tanyaku. Ia tertawa kecil. "Akhirnya kamu ingat juga. Dulu kita pernah satu kelas waktu pelatihan bisnis di London." Aku tersenyum. "Aldi, pria tenang yang dulu sering membantuku menyusun analisis laporan keuangan ketika dosen memberikan tugas kelompok. Ia adalah satu dari sedikit orang yang benar-benar serius saat belajar." "Kamu sekarang di mana?" tanyaku. "Aku mendirikan perusahaan teknologi agrikultur. Lumayan, sekarang sudah ekspor ke 3 negara." Kami pun mengobrol cukup lama. Aldi mendengarkan kisahku, meski tidak secara detail. Tapi dari sorot matanya, ia bisa melihat bahwa aku telah melewati badai besar. "Aku selalu percaya kamu punya kapasitas lebih, Nay," katanya. "Kamu cuma perlu waktu untuk menunjukkan itu." Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai bukan karena nama keluargaku, tapi karena diriku sendiri. Seminggu setelah pulang dari forum itu, pengadilan mulai membuka sidang pertama untuk kasus Arfan dan Livia. Aku tak datang langsung, tapi tim hukumku hadir dengan semua bukti. Arfan mencoba membela diri, menyatakan bahwa semua kesalahan adalah keputusan bisnis yang gagal, bukan penipuan. Tapi hakim dengan tegas menyebutkan bahwa kontrak nikah yang digunakan sebagai jalan untuk memperdaya investor dengan menciptakan hubungan fiktif sebagai jaminan kepercayaan adalah bentuk penipuan moral yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Livia sendiri mulai membongkar aib Arfan. Mereka berbalik saling menjatuhkan, tak ada lagi tim yang solid seperti yang dulu mereka banggakan. Dan saat persidangan berikutnya, aku akan hadir. Bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi dan pemilik perusahaan yang mereka coba tipu. Aku akan duduk di sana, berdiri tegak, mengenakan pakaian resmi, dan menatap mereka di mata saat menyampaikan kebenaran. Malam sebelum sidang itu, aku berdiri di ruang kerjaku, menatap kembali undangan resepsi pernikahanku yang masih kusimpan dalam laci. Kertas itu, yang dulu menjadi simbol awal kehidupan baru, kini hanya bukti pengkhianatan. Namun aku tak membakarnya. Aku menyimpannya sebagai pengingat bahwa aku pernah dikhianati, bahwa aku pernah dijatuhkan. Tapi lebih dari itu, sebagai pengingat bahwa aku bisa bangkit dan membalikkan keadaan. Aku tak lagi jadi wanita yang sama seperti sebelum ijab kabul itu diucapkan. Aku bukan pengantin yang ditinggalkan. Aku adalah hakim dari cerita hidupku sendiri. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tampak lebih ramai dari biasanya. Wartawan berkerumun di luar, menenteng kamera, mikrofon, dan buku catatan, menanti momen yang sudah lama dinanti, sidang lanjutan kasus penipuan bisnis yang menyeret 2 nama, Arfan Fadhil dan Livia Mahendra. Sidang hari ini berbeda. Bukan hanya karena jumlah wartawan yang meningkat drastis, tapi karena aku, Naila Darasari, akan hadir sebagai saksi utama sekaligus korban pernikahan palsu yang disusun demi keuntungan semata. Aku datang mengenakan setelan jas putih tulang, sepatu hak tinggi, dan rambut yang disanggul rapi. Riasanku sederhana tapi tegas.
Aura yang ingin kutampilkan bukan lagi sebagai wanita yang dikhianati, melainkan sebagai pemimpin dan pihak yang tak bisa diremehkan. Bu Naila, apa Anda siap bersaksi hari ini? Tanya Clara, asistennya yang setia. Aku mengangguk. Lebih dari siap. Ketika aku memasuki ruang sidang, suasana langsung berubah. Beberapa pengunjung yang mengenal wajahku langsung berbisik-bisik. Arfan dan Livia yang duduk di kursi terdakwa menoleh hampir serempak. Arfan menegang, matanya membelalak seolah tak percaya aku benar-benar hadir. Livia tampak pucat, tangannya menggenggam kuat lengan kursinya. Aku berjalan tenang ke kursi saksi. Hakim memintaku bersumpah, dan aku mengangguk tanpa ragu. Mikrofon di depanku sudah dinyalakan. Silakan, Bu Naila. Ceritakan dengan tenang bagaimana kronologi kejadian yang menempatkan terdakwa sebagai pelaku penipuan terhadap Anda dan perusahaan, ujar Hakim. Aku menarik napas pelan. Saya Naila Darasari, putri dari pemilik Surya Mega Group, menjabat sebagai direktur utama sejak 2 tahun lalu. Beberapa bulan sebelum pernikahan saya, terdakwa Arfan Fadhil mendekati saya dengan pendekatan yang cukup manis. Ia terlihat baik, mendukung, dan menunjukkan ketertarikan pada keluarga serta dunia bisnis saya. Semua mata tertuju padaku. Suaraku tenang, namun nadanya tajam dan jelas. Namun setelah ijab kabul diucapkan, di malam pernikahan yang belum sempat dimulai pestanya, ia menceraikan saya secara lisan. Saya syok. Saat saya tanyakan alasannya, dia hanya tertawa dan berkata, "Sudah cukup. Aku dapat modal yang kuinginkan. Sisa hidupku bukan untuk kamu, tapi untuk orang yang benar-benar aku cintai." Dan orang itu duduk di sampingnya saat ini. Semua orang di ruang sidang bergemuruh. Beberapa wartawan mencatat cepat. Arfan menunduk dalam, Livia menggigit bibirnya kuat-kuat. Aku melanjutkan. Setelah kejadian itu, saya selidiki semuanya. Ternyata, mereka berdua telah menyusun skenario pernikahan ini agar Arfan mendapatkan kepercayaan dari ayah saya. Dengan pernikahan tersebut, perusahaan kami mengucurkan dana investasi senilai 35 miliar rupiah untuk bisnis startup yang ternyata penuh dengan laporan keuangan fiktif. Hakim menatapku serius. Apa Anda memiliki bukti yang menunjukkan ada kesepakatan antara dua terdakwa ini sebelum pernikahan terjadi? Aku mengangguk, lalu menunjuk ke arah tim hukum di belakangku. Timku langsung menyerahkan flash disk dan dokumen printout yang berisi isi percakapan email dan chat antara Arfan dan Livia. Di dalamnya, mereka membahas strategi pernikahan, bagaimana cara menyentuh hati keluargaku, dan cara meyakinkan bagian keuangan agar pencairan dana dipercepat. Semua bukti ini sudah diverifikasi oleh tim digital forensik. Kami juga menyertakan hasil audit independen yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% dana digunakan untuk kepentingan pribadi dan tak bisa dipertanggungjawabkan. Hakim mengangguk, menerima semua bukti, lalu mencatatnya. Setelah beberapa jam kesaksian, aku kembali duduk di kursi penonton. Arfan dan Livia akhirnya diberi kesempatan bicara. Arfan berdiri. Tak seperti biasanya, kali ini wajahnya pucat, bibirnya kering. Ia mencoba menunjukkan ekspresi sedih. Saya memang salah, katanya lirih. Tapi saya juga manusia yang tertekan. Perusahaan saya waktu itu hampir bangkrut. Dan saya benar-benar mencintai Naila. Tapi saya merasa tak akan pernah dianggap cukup oleh keluarganya, jadi saya mengambil jalan pintas. Aku menahan senyum sinis. Livia berdiri tak lama kemudian. Saya hanya ingin membantu Arfan. Saya tidak bermaksud merugikan siapapun. Saya juga tidak tahu semua uang akan digunakan seenaknya. Kami hanya ingin punya masa depan bersama. Ucapan mereka bagai drama murahan. Hakim tak tampak tergugah. Pengadilan akan meninjau semua bukti, termasuk pernyataan dan pengakuan dari kedua terdakwa, serta kesaksian dari pihak korban dan audit internal perusahaan. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan untuk pembacaan tuntutan. Hakim mengetuk palu. Sidang ditutup. Saat keluar dari gedung pengadilan, wartawan langsung menyerbuku. Bu Naila, bagaimana perasaan Anda setelah melihat langsung Arfan dan Livia di ruang sidang? Bu Naila, apakah Anda puas dengan jalannya proses hukum ini? Aku menatap kamera salah satu stasiun televisi nasional.
Saya tidak mencari kepuasan. Saya hanya ingin keadilan. Tidak ada seorang pun, siapapun dia, yang berhak menggunakan cinta atau pernikahan sebagai alat untuk menipu. Saya berdiri di sini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk semua wanita yang pernah dipermainkan dan direndahkan. Malam itu aku pulang dengan hati yang lega. Tapi cerita ini belum berakhir. Aku tahu masih banyak hal yang harus dilakukan, termasuk membersihkan nama baik perusahaan yang sempat tercoreng akibat skandal ini. Di ruang kerja, aku duduk sambil membuka laptop. Di layar, terdapat proposal kerjasama dari perusahaan Aldi, pria yang kutemui di forum bisnis kemarin. Ia menawarkan teknologi pertanian berbasis AI yang bisa digunakan untuk anak perusahaan kami di bidang pangan. Kupelajari proposal itu dengan cermat. Aldi bukan hanya menarik sebagai pribadi, tapi juga sebagai mitra bisnis. Ia jujur, tajam dalam strategi, dan punya idealisme yang jarang kutemui belakangan ini. Tak lama kemudian, ponselku bergetar. Aldi, hai Naila, semoga kamu nggak keberatan aku menghubungi. Kalau kamu ada waktu, aku ingin presentasi langsung soal ide kemarin. Tapi kalau kamu belum siap untuk kolaborasi, aku bisa tunggu. Senang. Aku tersenyum kecil. Naila, aku siap. Waktu dan tempat? Besok aku kosong setelah jam 3 sore. Aldi membalas cepat. Aldi, keren. Aku jemput kamu di kantor. Dan mungkin kalau kamu tidak keberatan, kita bisa lanjut ngobrol sambil makan malam. Tanpa proposal. Hanya kamu dan aku. Aku menatap pesan itu lama. Mungkin, luka tidak membuatku mati. Mungkin, luka hanya mengajarkanku bahwa cinta yang sejati bukan soal siapa yang datang paling cepat, tapi siapa yang bertahan tanpa tipu muslihat. Dan mungkin, kebahagiaan sedang mengetuk lagi. Kali ini, aku akan membuka pintunya dengan hati yang lebih kuat. Hari sidang terakhir tiba dengan udara yang terasa lebih dingin dari biasanya. Langit Jakarta mendung, seolah ikut menahan napas menanti akhir dari drama yang telah menguras emosiku selama berbulan-bulan. Di ruang sidang, suasana tegang. Kali ini tak hanya wartawan dan awak media yang hadir, tapi juga beberapa tokoh bisnis besar yang mengenal ayahku. Mereka ingin melihat bagaimana seorang Naila Darasari berdiri di ujung pertempuran hukum ini, tidak sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Hakim masuk dan duduk di kursinya. Palu diketuk 3 kali, memecah keheningan. Sidang perkara nomor 482 PDB 2025 PN Jakarta, PST atas nama terdakwa Arfan Fadhil dan Livia Mahendra kembali dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Aku duduk tegak di bangku penonton. Di hadapanku, Arfan mengenakan kemeja putih lusuh. Wajahnya lebih tirus dari sidang sebelumnya. Livia, yang duduk di sebelahnya, tampak lesu, dengan mata sembab seperti habis menangis. Jaksa berdiri. Suaranya lantang. Yang mulia, berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan para terdakwa, kami menuntut hukuman pidana kepada terdakwa Arfan Fadhil selama 8 tahun penjara dan Livia Mahendra selama 6 tahun penjara, serta kewajiban mengembalikan dana sebesar 35 miliar rupiah kepada pihak korban. Ruang sidang kembali gaduh. Beberapa orang berbisik kaget, ada juga yang mengangguk puas. Hakim lalu mempersilakan pembela memberikan pledoi. Pengacara Arfan mencoba membela, mengatakan bahwa kliennya bertindak di bawah tekanan finansial dan bahwa Livia tidak sepenuhnya tahu tentang rincian penipuan. Namun semua itu tak menggoyahkan keyakinanku, juga tidak menggoyahkan hakim. Setelah jeda yang menegangkan, hakim membacakan keputusan. Mengadili menyatakan terdakwa Arfan Fadhil secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian perusahaan sebesar 35 miliar rupiah secara tanggung renteng bersama terdakwa Livia Mahendra yang dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Aku menunduk, menahan embusan napas lega yang berat. Di sampingku, Clara menepuk pelan tanganku. Kamu menang, Bu Naila. Aku tidak menjawab. Bukan karena tak merasa puas, tapi karena aku tahu, ini bukan tentang kemenangan semata. Ini tentang membungkam luka dengan keberanian. Tentang menyalakan lilin saat orang lain mencoba memadamkan nyala api kita. Setelah sidang, Arfan menoleh ke arahku saat digiring keluar ruang sidang.
Mata kami bertemu. Wajahnya memelas, bahkan sempat membuka mulut seolah ingin berbicara, namun aku berpaling. Tak ada lagi kata yang perlu diucapkan. Segala pengkhianatan dan kebohongannya sudah cukup dibayar di hadapan hukum. Livia hanya menunduk. Pipinya basah. Mungkin menangis, mungkin menyesal, atau mungkin menanggung rasa malu yang tak akan pernah bisa dihapuskan. Aku melangkah keluar dari ruang sidang dengan langkah mantap. Di hadapanku, para wartawan berkerumun lagi. Bu Naila, apakah Anda merasa puas dengan vonis ini? Bu Naila, apakah ini berarti Anda akan meninggalkan dunia hukum dan kembali fokus ke dunia bisnis? Aku menatap kamera yang paling dekat. Saya tidak pernah mencari balas dendam. Saya mencari keadilan. Dan hari ini, keadilan telah hadir. Saya akan melanjutkan hidup saya, mengelola perusahaan, dan memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang dimanfaatkan hanya karena status dan nama besarnya. Sorak-sorai kecil terdengar. Beberapa wartawan mengangguk puas, bahkan ada yang bertepuk tangan. Beberapa hari setelahnya, aku kembali ke kantor. Ruangan yang sempat terasa berat kini terasa seperti rumah. Karyawan menyambutku hangat. Di ruang rapat, para direktur menyodorkan laporan pertumbuhan cabang baru dan hasil audit terakhir yang menunjukkan stabilitas keuangan sudah mulai membaik. Semuanya kembali ke jalur yang benar. Dan sore itu, saat aku hendak pulang, seseorang datang. Aldi. Ia berdiri di lobi dengan setangkai bunga lili putih di tangan, mengenakan kemeja biru muda dan celana abu-abu. Tampak santai tapi elegan. Boleh saya mengganggu waktu 15 menitmu? Tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. 10 menit saja, kalau kamu bisa bikin aku tertawa. Aldi tertawa kecil, lalu menyodorkan bunga itu. Ini bukan bentuk flirting. Ini bentuk penghargaan. Karena kamu berhasil menghadapi badai sekuat itu tanpa kehilangan arah. Aku menerima bunganya. Wanginya lembut, tidak mencolok, tapi menenangkan. Terima kasih. Kami duduk di kafe kecil di dekat kantor. Aldi bercerita tentang kampanye pertanian barunya yang sudah mendapat pendanaan dari investor luar negeri. Ia juga mengungkapkan bahwa ia mengikuti kasusku sejak awal, bukan sebagai pengamat gosip, tapi karena ia kagum dengan keberanianku. Kamu membuatku percaya bahwa wanita bukan hanya bisa berdiri sejajar, tapi bisa lebih kuat dari laki-laki ketika keadaan memaksanya. Aku menatap matanya dalam-dalam. Dan kamu membuatku percaya bahwa tidak semua pria itu memakai kata-kata manis sebagai topeng penipuan. Kami tertawa bersama. Lalu, di sela canda, Aldi menatapku lebih serius. Naila, aku tahu ini terlalu cepat. Tapi aku ingin bilang, aku tertarik padamu. Bukan karena namamu, bukan karena perusahaannya. Tapi karena kamu. Kamu membuatku ingin jadi lebih baik. Aku terdiam. Hatiku tak secepat itu memutuskan. Tapi setidaknya kali ini, aku tidak menutup pintu rapat-rapat. Aku ingin membiarkan diriku menikmati prosesnya. Beri aku waktu. Aku baru saja selesai dengan satu luka besar. Aku ingin memastikan bahwa aku melangkah karena ingin, bukan karena pelarian. Aldi mengangguk pelan. Aku akan menunggu. Dan selama kamu belum menutup pintunya, aku akan berdiri di depan, sabar. Malamnya, aku berdiri di balkon rumah, memandangi bintang-bintang. Angin malam berhembus tenang. Di bawah sana, lampu kota berkelap-kelip. Dulu, ketika aku patah, rasanya dunia ikut runtuh. Tapi sekarang aku tahu, dunia tidak pernah berhenti berputar. Luka akan sembuh jika kita tidak hanya menunggunya hilang, tapi mengisi waktu dengan keberanian dan cinta terhadap diri sendiri. Aku membuka jurnal kecilku dan menulis. Hari ini, aku bukan lagi wanita yang ditinggalkan di malam pernikahan. Aku adalah wanita yang meninggalkan luka dan melangkah dengan kepala tegak. Jika cinta datang lagi, biarlah ia datang dalam bentuk yang tidak merendahkan. Tapi bila tidak, aku masih punya diriku sendiri, dan itu cukup. 3 bulan telah berlalu sejak vonis dijatuhkan. Hidupku perlahan kembali pada ritme yang tenang. Pagi hari terasa ringan, dan malam hari tak lagi dihantui bayang-bayang luka. Aku kembali menikmati aroma kopi setiap pagi, suara riuh karyawan saat rapat, dan bahkan semilir angin sore dari balkon rumahku yang sempat terasa sunyi.
Perusahaan juga tumbuh pesat. Aku membentuk tim etika internal dan mulai aktif berbicara dalam seminar-seminar tentang perlindungan perempuan dan manajemen krisis di dunia bisnis. Banyak yang menyangka aku akan mundur, tapi justru luka itu membuatku semakin kuat dan matang sebagai pemimpin. Hubunganku dengan Aldi juga berkembang perlahan. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah terburu-buru. Ia tahu aku masih menyembuhkan diri. Dan mungkin karena itu, ia menjadi tempat paling nyaman untuk aku bersandar tanpa takut dinilai. Kami sering menghabiskan waktu akhir pekan bersama. Kadang ke panti asuhan untuk berbagi, kadang hanya duduk di taman sambil ngobrol hal-hal remeh. Tidak ada tuntutan, hanya dua jiwa yang sedang saling mengenal dengan jujur. Suatu sore, saat kami duduk di kafe tepi danau, Aldi menyodorkan sebuah kotak kecil. "Ini bukan cincin," katanya cepat, membuatku tertawa kecil. "Aku tahu. Aku belum pantas melamarmu sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu, aku serius." Aku membuka kotaknya. Di dalamnya ada kalung sederhana dengan liontin kecil berbentuk pena. "Aku tahu kamu suka menulis jurnal. Aku ingin kamu tetap menulis. Tapi kali ini, bukan karena ingin menyembuhkan luka, tapi karena kamu bahagia." Aku tersenyum. Sebuah air mata jatuh di pipi. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rasa hangat yang menyelimuti dada. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan yang cukup mengejutkan. Undangan pernikahan Livia Mahendra dengan seorang pria bernama Jensen, seorang pengusaha yang baru keluar dari penjara karena kasus serupa dengan Arfan. Pernikahan akan digelar setelah Livia bebas bersyarat lebih cepat dari masa hukumannya, berkat kuasa hukum yang menyuap aparat. Tentu saja undangan itu tak kutanggapi. Tapi, yang membuatku terenyuh bukan soal Livia, melainkan bahwa Arfan dikabarkan berusaha bunuh diri di dalam penjara setelah tahu Livia akan menikah dengan orang lain. Aku tidak tahu apakah itu benar atau hanya isu. Tapi malam itu aku menatap cermin cukup lama. Mengingat wajah lelaki yang dulu pernah kuberi segalanya. Mencoba menggali sisa-sisa amarah, dendam, atau kerinduan. Tapi tidak kutemukan apapun di sana. Hampa. Dan mungkin itu pertanda aku sudah benar-benar selesai. Beberapa bulan kemudian, aku diundang menjadi pembicara di sebuah seminar nasional bertema Perempuan dalam Kepemimpinan dan Ketahanan Emosi. Dalam sesi tanya-jawab, seorang mahasiswa bertanya, "Bu Naila, bagaimana rasanya dikhianati oleh suami di hari pernikahan dan bangkit sampai di titik ini?" Aku tersenyum, menatap seisi ruangan yang hening. Rasanya seperti tenggelam di laut terdalam tanpa tahu apakah bisa berenang ke permukaan. Tapi saat kau menyadari satu hal, bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri, saat itulah kamu akan mulai mengayuh perlahan. Aku jeda sejenak. Kita bisa marah, boleh menangis, boleh berteriak. Tapi jangan lupa berdiri. Karena dunia tidak akan berhenti hanya karena kita sakit hati. Seketika ruangan bergemuruh tepuk tangan. Beberapa mahasiswa perempuan menangis terisak, seperti merasa disuarakan. Beberapa waktu setelahnya, aku mulai menulis buku. Sebuah memoir berjudul Ijab Kabul yang kutinggalkan. Buku itu bukan tentang menyalahkan Arfan atau mengungkit dosa Livia, tapi tentang bagaimana seorang perempuan bisa kehilangan segalanya, harga diri, cinta, bahkan kepercayaan, lalu membangunnya kembali dari puing-puing. Buku itu kubuka dengan kalimat, "Aku pernah menjadi mempelai yang diceraikan sebelum sempat menyentuh pelaminan. Tapi aku tidak akan pernah menjadi perempuan yang dikalahkan oleh cinta palsu." Hubunganku dengan Aldi makin dalam. Ia sudah menjadi bagian dari keluargaku, juga bagian dari perusahaanku. Tapi meski semua terasa baik, aku tetap hati-hati. Aku tidak ingin langkah kali ini tergesa seperti dulu. Suatu malam, kami duduk di balkon rumahku. Hujan rintik-rintik dan bau tanah basah menyegarkan pikiran. "Naila," katanya pelan, "kalau aku mengajakmu membangun keluarga, bukan sekarang, tapi suatu hari nanti, apa kamu masih takut?" Aku menoleh padanya. Dalam remang lampu, matanya jernih dan penuh ketulusan. "Aku tidak takut, Aldi. Aku hanya tidak ingin membangun dengan orang yang salah lagi. Tapi kamu membuatku berpikir bahwa cinta itu tidak harus menyakitkan." Ia meraih tanganku.
hangat dan kokoh. Aku tidak janji akan sempurna, Tapi aku janji akan jujur, akan setia, dan tidak akan pernah membuatmu merasa sendirian dalam pernikahan. Aku tersenyum. Mungkin, saat aku sudah selesai menulis buku ini, aku akan tahu jawabannya. Dan malam itu, aku membuka laptopku, menulis bab terakhir. Epilog. Setahun kemudian, buku, Ijab Kabul yang kutinggalkan, menjadi bestseller. Banyak perempuan yang mengirim pesan, bercerita bahwa mereka merasa kuat setelah membacanya. Bahkan beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga memberanikan diri keluar dari lingkaran toksik karena terinspirasi. Di acara peluncuran buku, aku berdiri di panggung, mengenakan gaun putih sederhana. Tidak mewah, tapi elegan. Di sampingku, berdiri Aldi, yang kini telah resmi menjadi tunanganku. Aku menatap para hadirin. Kali ini tidak ada getar dalam suaraku. Tidak ada ketakutan. Hanya ketegasan dan keyakinan. Aku menulis buku ini bukan untuk membuka luka, tapi untuk menjahitnya bersama banyak hati yang pernah patah. Karena aku percaya, perempuan bukan untuk dikasihani, perempuan hanya butuh dikenali kekuatannya. Tepuk tangan mengalun. Beberapa tamu berdiri, memberi standing ovation. Dan saat itu, aku tahu, aku telah pulih. Bukan karena aku lupa masa lalu, tapi karena aku tidak lagi membiarkannya mengendalikan masa depanku.